pembahasan kita hari ini adalah tentang interferensi pada lapisan tipis, yaitu pada lapisan minyak. Nah, untuk interferensi pada lapisan minyak, ini kita misalkan pemantulan cahaya matahari yang kena permukaan minyak yang dicampur dengan air, maka akan terbentuk nanti garis-garis yang berwarna pada minyak. Nah, peristiwa inilah yang disebut nanti interferensi pada lapisan tipis. Nah, kita misalkan ini lapisan tipis. Nah, lapisan tipis ini memiliki indeks bias N dan ketebalan lapisan itu sebesar D. Lalu kita katakan ada cahaya matahari yang mengenai permukaan lapisan minyak, di mana cahaya yang datang atau sinar yang datang, kalau kita buatkan sinar normal daripada bidangnya, ternyata di sini cahaya tersebut akan membentuk sudut yang disebut namanya sudut datang yang besarnya I. Lalu kalau kita katakan karena dia masuk ke medium yang berbeda, maka sinar akan dibiaskan. Ingat, kalau sinar datang dari medium renggang ke medium rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Namun selain dibiaskan, sinar ini ketika melalui permukaan pada lapisan tipis, dia juga akan dipantulkan. Ini arah pantulan sinarnya. Nah, lalu kita buatkan ini arah sinar biasnya. Nah, begitu sinar ini mengenai bagian bawah lapisan, maka sinar tadi akan mengalami peristiwa namanya pemantulan. Namun kita lihat dulu berapa besar sudut bias yang dibentuk. Kita anggap sudut bias yang dibentuk sebesar R. Nah, begitu dia mengenai bidang batas yang paling bawah dari lapisan minyak, sinar tersebut akan mengalami pemantulan dengan sudut yang sama dengan sudut datangnya. Lalu sinar tersebut begitu mau keluar ke lapisan pertama, maka dia akan mengalami pembiasan. Ingat, begitu sinar dari medium yang rapat menuju ke medium yang renggang, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Terlihatlah di sini sinar pantul yang pertama dengan sinar pantul yang kedua akan terjadi perbedaan selisih panjangnya. Nah, kalau kita amati di sini, kita katakanlah kita letakkan sebuah lensa. Maka sinar dari yang pemantulan pertama dengan pemantulan kedua akan mengalami pola interferensi. Katakanlah pola interferensinya di titik V. Nah, P inilah pengamatnya. Maka akan teramatilah sinar tadi terbentuk sinar warna terang gelap, terang gelap. Nah, lensa ini kita anggap lensa mata ya. Lalu dari sini bisa kita katakan, andaikan ini ada titik-titik yang kita buatkan, ini titik A sebagai datangnya sinar mengenai permukaan pertama, kemudian di sini kita buatkan titik B, ini titik C, dan di sini kita buat titik D. Lalu kita katakan ini sinar pertama dan ini sinar kedua. Dari sinar pertama dengan sinar kedua, maka akan terdapatlah perbedaan panjang sinar. Perbedaan panjang sinar inilah yang kita sebutkan namanya delta S. Cara menentukan perbedaannya, panjang sinar kedua dikurangi dengan panjang sinar pertama. Lalu dari sini bisa kita katakan, untuk menentukan panjang sinar kedua, tentu indeks bias dari lapisan tipis dikali dengan panjang lintasan yang dilalui oleh sinar di lapisan tipis, tentu AB ditambah BC, lalu dikurangi dengan panjang dari lintasan sinar pertama, yaitu A ke D. Nah, tentu dari sini bisa kita lihat lagi, kalau seandainya kita amati, perhatikan baik-baik, sinar AB atau lintasan AB ternyata sama panjangnya dengan lintasan BC, maka dapatlah disimpulkan bahwasanya delta S itu sama dengan 2 kali
N dikali dengan 2 kali AB. Kenapa? Karena kita lihat tadi yang pertama, bahwasanya kan N kali dengan AB ditambah BC, ya kan? Karena sama, maka bisa kita buatkan 2 kali AB dikurang A kali dengan AD, ya, panjang AD. Lalu kita lihat lagi dengan menggunakan hubungan trigonometri, di mana kita amati sudutnya ini adalah sudut R. Tentu kalau kita lihat ini segitiga, maka kita lihat D-nya tadi kan ini sama dengan tebal lapisan, ya, ini D. Kemudian kalau kita amati nilai cosnya, cos itu kan samping dibagi dengan panjang sisi miring bagi dengan panjang AB. Atau boleh juga kita buatkan AB sama dengan D per cos R, ya. Lalu kita amati lagi sudut. Nah, kita lihat ini segitiga ini. Nah, ini kita katakan sudut yang terbentuk di sini sama dengan sudut datangnya, ya, kalau kita amati. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ini sudut E, maka ini sudut pantulnya juga sudut E, sama. Kalau ini sudut E, maka nanti di sini juga akan diperoleh sudutnya E. Bagaimana bisa? Misalnya gini, ini kan tadi E, ya kan? Lalu kalau seandainya kita lihat lagi, ini kita katakan supaya membentuk siku-siku, ini siku-siku, maka anggaplah sini alfa. Berarti I tambah alfa harus 90, kan? Ingat, ini I tambah alfa harus 90. Nah, kita lihat ini kan segitiga. Kalau segitiga, total sudut kan 180. Berarti kesimpulannya, yang ini udah siku-siku 90. Maka kan tambah 90 lagi. Tentu alfa tambah I, kan? Supaya dia 90. Maka inilah yang disebut sudut I-nya. Nah, kalau kita kaitkan ke rumus sinus, sinus I itu adalah pengertiannya sisi depan dibagi dengan sisi miring. Depannya adalah AD, sisi miringnya AC. Maka kalau kita amati lagi, misalnya kita lihat di sini panjang dari AD. Tentu AD sama dengan AC, yaitu panjang sisi miring dikali dengan sin sudutnya, sin theta. Dengan demikian kalau kita amati tangen R, tangen itu kan nilai depan sudut, ya, depan sudut bagi dengan sisi samping. Depan sudut adalah setengah AC, ini dia, ya, setengah AC sama dengan ini, kan, dibagi dengan D atau sama dengan AC per 2D. Oke, lalu kita lihat lagi, AC itu bisa kita ubah menjadi 2D kali dengan tangen R. Kita ulangi lagi, ya, yang pertama tadi. Nah, ini dia, ya, AC per 2D. Lalu 2D nya kita kali kemari, sehingga panjang AC sama dengan 2D kali dengan tangen R. Maka kalau kita amati yang berikutnya, berarti AD itu sama dengan panjang AC nya kita ganti 2D kali dengan tangen R, ya, 2D kali dengan tangen R kali dengan sin I. Kok muncul di sini N-nya? Oke, nanti kita lihat penjelasannya. Ini sebenarnya nggak ada N-nya nih, salah ketik ya. Oke, lalu akan nggak ada N-nya, kan? Nah, maaf ya. Nah, untuk AD sendiri sama dengan, berarti AD sama dengan 2D kali dengan sin R, karena pengertian tangen kan sin per cos per cosinus R kali dengan sin I. Oke, selanjutnya